Dalam ilmu fisika, terdapat materi osilasi harmonik, yang artinya gerakan benda secara periodik. Osilasi dikatakan harmonik jika amplitudo tiap osilasinya tidak berubah sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Husain Al-Haki. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar dan mengerjakan latihan soal mengenai osilasi harmonik. Tapi sebelum kita mulai ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Osilasi adalah gerakan benda secara periodik. Osilasi dikatakan harmonik jika amplitudo tiap osilasinya tidak berubah sepanjang waktu. Berikut merupakan contoh gambar osilasi sederhana. Pada gerak harmonik sederhana akan diselesaikan dengan persamaan matematika. Tujuan dari osilasi adalah mencari persamaan yang memenuhi persamaan di bawah ini. Persamaan pertama, X ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Dan persamaan kedua adalah theta ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Dapat menggunakan dua persamaan di atas untuk kasus tertentu. Persamaan pertama digunakan jika osilasinya terkait dengan perpindahan X. Sedangkan persamaan kedua digunakan jika osilasinya terkait dengan perubahan sudut theta. Komponen atau omega merupakan komponen kecepatan angular atau frekuensi angular yang berhubungan dengan periode dan frekuensi osilasi. Selanjutnya, persamaan T sama dengan 2pi per omega dan F sama dengan 1 per T. Persamaan di atas merupakan hubungan antara frekuensi angular atau omega, frekuensi osilasi F, dan periode osilasi T. Periode osilasi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali osilasi atau dalam satuan sekon. Sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran tiap detik dengan satuan Hertz. Gerakan harmoni osilasi terjadi jika adanya gaya pemulih atau gaya yang mengembalikan objek ke posisi semula. Dan gaya pemulih bersifat negatif atau bisa juga torsi pemulih. Solusi umum persamaan gerak harmonik. X sama dengan A cos dikali omega T ditambah 4pi. Di mana komponen A adalah komponen amplitudo, simpangan maksimum. Dan 4pi adalah sudut fase awal. Kita akan coba kasus yang sederhana terlebih dahulu. Gunanya untuk membangkitkan sens kalian mengenai gaya pemulih saja. Selanjutnya akan coba saya berikan soal yang lebih rumit. Pegas massa terdapat sebuah pegas dan massa di bidang horizontal licin. Pegas mempunyai konstansa sebesar K dan objek bermassa M. Massa M disimpangkan ke kanan sebesar X. Tentukan periode osilasi. Pertama, kita akan melihat gambarnya terlebih dahulu. Selanjutnya, gaya memulihkan atau mengembalikan massa ke posisi awal adalah gaya pegas. Maka, gaya pemulih merupakan gaya pegas atau gaya yang tidak memulihkan akan bersifat positif. F sama dengan mx. Selanjutnya, min kx sama dengan mx, dan yang terakhir adalah x ditambah k per mx sama dengan 0. Maka dapat diketahui bahwa omega kuadrat sama dengan k per m. Periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi per omega, sama dengan 2pi akar m per k. Contoh soal berikutnya adalah bandul sederhana. Terdapat sebuah bandul dengan panjang tali tak bermassa L, dan massa dianggap partikel m. Jika disimpangkan sebesar theta, tentukan periode osilasi. Konsep yang sama perlu dilakukan, yaitu diagram benda bebas. Maka dapat dipastikan terdapat torsi pemulih, yaitu gaya gravitasi pada massa M. Kita memiliki tiga persamaan. Yang pertama T sama dengan I theta. Yang kedua adalah min mg sin theta L sama dengan ml kuadrat theta. Dan yang ketiga adalah theta ditambah g per L sin theta sama dengan 0. Nah, persamaan di samping itu belum memenuhi persamaan yang diinginkan, yaitu theta ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Persamaan akan terpenuhi jika theta bernilai sangat kecil, sehingga sin theta sama dengan theta. Maka dapat diketahui bahwa omega kuadrat sama dengan g per L. Periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari gerak bandul adalah simpangan osilasi bandul harus kecil, atau sin theta sama dengan theta. Jika tidak, maka osilasi tidak bersifat harmonik. Selanjutnya adalah pengaruh energi potensial. Untuk mengetahui apakah sistem berada dalam kesetimbangan stabil adalah dengan persamaan energi potensialnya. Kita akan lambangkan energi potensial dengan lambang UX, di mana fungsi dari perpindahan X. D per dx UX sama dengan min F dikali X. Diferensial pertama terhadap X dari energi potensial adalah negatif gaya.
Kita tahu bahwa kesetimbangan merupakan suatu kondisi di mana resultan dari gaya sama dengan 0. Maka dengan persamaan di atas kita akan tahu posisi X atau letak kesetimbangan berada dengan menyelesaikan akar-akar persamaannya. Akan didapatkan X1, X2, X3 sampai seterusnya dengan nilai N, yang merupakan titik kesetimbangan atau posisi kesetimbangan akan didapatkan sebanyak N sesuai jenis persamaan gayanya. Jika persamaan gaya merupakan persamaan kuadrat, maka ada dua posisi kesetimbangan. Untuk mengetahui jenis kesetimbangannya, dapat dilakukan dengan cara berikut ini. D kuadrat per dx kuadrat, ux, x hingga n. Jika ux disubstitusikan posisi kesetimbangan yang didapat pada persamaan yang gaya sebelumnya, akan terdapat tiga kondisi. Pertama, kesetimbangan stabil jika d kuadrat per dx kuadrat, ux, x hingga n lebih besar dari 0, energi potensialnya minimum. Kedua, kesetimbangan labil jika d kuadrat per dx kuadrat, ux, x hingga n kurang dari 0, energi potensialnya maksimum. Dan yang terakhir, kesetimbangan netral jika d kuadrat per dx, ux, x hingga n sama dengan 0, energi potensial defleksi. Osilasi hanya dapat terjadi jika berada pada titik kesetimbangan stabil. Karena yang dibutuhkan osilasi adalah melakukan gerakan secara periodik dengan kembali ke posisi awal dan tersimpang kembali atau gaya pemulih. Maka dari itu, jika objek berada pada kesetimbangan labil saat disimpangkan atau diberi gangguan, maka benda tidak dapat kembali ke posisi awal dan berosilasi. Osilasi harmonik N benda. Osilasi harmonik N benda merupakan submateri yang akan membahas osilasi suatu sistem, di mana bendanya lebih dari satu. Bedanya dengan osilasi satu benda adalah pada osilasi N, benda sangat dimungkinkan sekali adalah hubungan percepatan, gaya fiktif, gerakan relatif, dan lain-lain. Di mana soal osilasi semakin menarik untuk dikerjakan. Contoh soalnya, terdapat sebuah sistem seperti gambar di bawah ini. Sistem tersusun atas katrol dengan momen inersia 1 dan radius R. Terhubung dengan massa partikel M, katrol akan dikaitkan dengan pegas yang tak bermassa dengan besar konstanta K. Tentukan periode sistem jika massa M disampingkan ke bawah sebesar X. Tali tidak deformasi. Oke, mula-mula kita harus mengetahui apakah sistem sudah seimbang atau belum. Nah, besar simpangan merupakan simpangan saat sistem sudah seimbang. Maka dari itu, sebelum disimpangkan sebesar X, kita cari tahu kondisi kesetimbangannya terlebih dahulu. Saat setimbang, pegas diekstensi sebesar delta X akibat beban M dikali X dan akibat beban M. K delta X sama dengan M dikali G. Delta X sama dengan M dikali G per K. Lalu, bentuk diagram benda bebasnya saat disimpangkan sejauh X ke bawah. Nah, karena massa M disimpangkan ke bawah, maka akan dipulihkan ke atas. Karena katrol akan berotasi berlawanan jarum jam, maka akan dipulihkan searah jarum jam. Kita mendapatkan persamaan gaya massa M, di mana F sama dengan M dikali X. Min T2 ditambah Mg sama dengan M dikali X. Persamaan torsi katrol, T sama dengan I theta. Min T1 tambah T2, R dikali R sama dengan I theta. Nah, karena tali tidak deformasi atau tidak selip, jadi kita mendapatkan hubungan antara X dan theta, yaitu X sama dengan R dikali theta. Hubungan antara pegas dan tegangan tali adalah K dikali X ditambah delta X sama dengan T1. Sehingga kita mendapatkan 5 persamaan. Persamaan pertama adalah K delta X sama dengan Mg. Kedua, min T2 ditambah Mg sama dengan Mx. Yang ketiga, min T1 tambah T2 dikali R sama dengan I theta. Dan yang keempat adalah X ditambah R dikali theta. Dan yang terakhir adalah K X ditambah delta X sama dengan T1. Dengan menyelesaikan persamaan di atas akan didapatkan persamaan istimewa gerak harmonik, yaitu X ditambah K per M ditambah 1 per R kuadrat dikali X sama dengan 0. Maka periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar M ditambah 1 per R kuadrat per K. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal. Berikut adalah pernyataan untuk nomor 1, 2, dan 3. Sebuah kereta dengan massa M dapat bergerak bebas, tanpa gesekan di tanah. Kereta ini dihubungkan ke dinding menggunakan sebuah pegas dengan konstanta pegas K. Di atas kereta terdapat bola pejal dengan massa M dan jari-jari R. Bola dapat menggelinding tidak selip akibat gaya gesek pada kereta. Nomor 1.
Jika kereta diberi simpangan kecil, maka sistem akan berosilasi. Tentukan besar periode osilasi sistem. Yang A, T sama dengan 2pi akar M ditambah 5M per 5K. Yang B, T sama dengan 2pi akar M ditambah 3M per 2K. Yang C, T sama dengan 2pi akar 2M tambah 7M per 7K. Yang D, T sama dengan 2pi akar M ditambah 3M per K. Dan yang E adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Mari kita jawab. Pembahasan soal nomor 1. Yang pertama, gambarkan diagram benda bebas untuk masing-masing benda. Jika sudah, kita akan mendapat 4 persamaan. Persamaan pertama yaitu persamaan gaya kereta. Min Kx dikurangin F sama dengan MAM. Persamaan kedua, persamaan gaya bola pejal. Itu min F sama dengan MAM sama dengan MAMM. Selanjutnya adalah persamaan torsi bola pejal. Fr sama dengan 2/5 MR kuadrat theta. Nah, karena geraknya tidak selip, maka terdapat hubungan R theta sama dengan AMM. Sehingga kita akan dapatkan hasil yaitu X ditambah 7K per 7M ditambah 2MX sama dengan 0. Jadi, besar periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar 7M plus 2M per 7K. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 2. Hitung amplitudo maksimum osilasi kereta agar bola tidak selip jika koefisien gesek pada kereta sebesar mu. Yang A, M ditambah 5M per 5 dikali mu G per K. Yang B, 2M ditambah 7M per 2 dikali mu G per K. Yang C, 2M ditambah 3M per 4 dikali mu G per K. Dan yang D, M ditambah M per 7 dikali mu G per K. Dan yang E, M ditambah 5M per 2 dikali mu G per K. Pembahasan nomor 2. Untuk mencari amplitudo agar tidak selip, kita harus membuat gaya geseknya menjadi kritis. Sehingga F sama dengan mu dikali mg. Dengan persamaan sebelumnya akan didapatkan X maksimal sama dengan 2M ditambah 7M per 2 dikali mu G per K. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Asumsikan sistem semuanya licin, tak terkecuali kereta dengan bola pejal juga licin. Tentukan periode sistem baru untuk berosilasi jika disimpangkan. Yang A, T sama dengan 2pi akar M ditambah 5M per 5K. Yang B, T sama dengan 2pi akar M ditambah 3M per 2K. Yang C, T sama dengan 2pi akar 2M plus 7M per 7K. Yang D, T sama dengan 2pi akar M plus 3M per K. Dan yang E, T sama dengan 2pi akar M per K. Pembahasan nomor 3. Bola pejal tetap diam relatif terhadap tanah. Maka, periode osilasi sistem sebesar T sama dengan 2pi akar M per K. Jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya soal nomor 4. Terdapat sebuah sistem seperti gambar di bawah ini. Bandul sederhana dengan panjang tali tak bermassa L disimpangkan sejauh beta atau sudut kecil. Namun di sisi osilasi yang lain terdapat sebuah dinding elastik dan membentuk sudut sebesar alfa, di mana alfa lebih kecil dari beta. Tentukan periode osilasi sistem. Yang A, T sama dengan 17/9pi akar L per G. Yang B, T sama dengan 3/2 akar L per G dikali pi dikurangi inverse tan dikali alfa per beta. Selanjutnya yang C, T sama dengan akar L per G dikali pi ditambah sin alfa. Yang D, T sama dengan akar L per G dikali pi ditambah inverse sin alfa per beta. Dan yang E, T sama dengan 7/4pi dikali L per G. Pembahasan nomor 4. Kita membutuhkan 4 fase untuk mengerjakan kasus ini. Fase pertama, saat beban menempuh sudut beta. Fase kedua, saat beban menempuh sudut alfa dan menumpuk dinding. Fase 3, saat beban menempuh sudut alfa dan menuju titik terendah. Dan fase keempat, saat beban menempuh sudut beta dan kembali pada posisi awal. Nah, perlu kita sadari, waktu untuk menempuh sudut beta yaitu fase 1 dan fase 2 itu merupakan setengah dari periode bandul sederhana. Sehingga T1 sama dengan alfa akar L per G. Nah, untuk mencari waktu fase 2 dan 3, kita itu menggunakan persamaan gelombang yang mana Y sama dengan A sin omega I, di mana omega sama dengan akar G per L dan amplitudo merupakan simpangan untuk sudut beta.
Sehingga L sin alfa sama dengan L sin B sin L sin beta sin dikali T akar G per L. Sehingga sin alfa per sin beta sama dengan sin dikali T akar G per L. Nah, karena sudut kecil akan terjadi aproksimasi atau aproksimasi sudut. Sehingga alfa per beta sama dengan sin dikali T akar G per L. T sama dengan T2 sama dengan akar L per G inverse sin dikali alfa per beta. Maka periode osilasi sistem adalah T sama dengan T1 ditambah T2 sama dengan akar L per 9 dikali pi tambah inverse sin dikali alfa per beta. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 5. Sebuah batang uniform bermasa M diletakkan di atas dua buah roda yang sedang berputar dengan arah yang saling berlawanan dengan besar kecepatan sudut konstanta omega. Koefisien gesek antara batang dengan roda adalah mu dan jarak antar pusat massa roda adalah D. Mula-mula batang pusat massa batang tepat terdapat di tengah atau berada di tengah. Tentukan periode osilasi sistem jika batang diberi gangguan arah horizontal. Yang A, T sama dengan 2pi akar D per 2 mu G. Yang B, T sama dengan 2pi akar D per mu G. Yang C, T sama dengan 2pi akar 2D per mu G. Yang D, T sama dengan 2pi akar 3D per 2 mu G. Yang E, T sama dengan 2pi akar 3D per mu G. Selanjutnya adalah pembahasan nomor 5. Sistem tersebut akan berosilasi akibat gaya pemulih yang berupa gaya gesek. Nah, perhatikan diagram benda bebas di bawah ini untuk mengerjakannya. Jika sudah, tinjau keseimbangan rotasi batang. Yang pertama, asumsikan poros berada pada N1. N1D dikurangi Mg dikali D per 2 dikurangi X sama dengan 0. Sehingga N1 sama dengan Mg dikali D per 2 dikurangi X per D. Selanjutnya, asumsikan poros berada pada N2. N2D dikurangi Mg dikali D per 2 ditambah X sama dengan 0. N2 sama dengan Mg dikali D per 2 plus X per D. Sehingga kita mendapat persamaan gaya pada batang. Yang mana yang pertama adalah F pemulih sama dengan Mx, F1 dikurangi F2 sama dengan Mx, mu N1 dikurangi N2 sama dengan Mx, mu Mg D per 2 min X per D dikurangi Mg D per 2 plus X per D sama dengan Mx. Sehingga min 29 mu per D X sama dengan X. Maka periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar D per 2 mu G. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 6. Sistem massa pegas di bawah ini terdiri dari suatu balok dengan massa M dan 2 pegas dengan konstanta pegas K dan 3K. Massa M dapat berosilasi secara vertikal, tetapi orientasinya dipertahankan mendatar. Kedua pegas dihubungkan dengan suatu tali tak bermassa melalui katrol licin. Tentukan periode sistem. Yang A, T sama dengan 2pi akar M per 3K. Yang B, T sama dengan 2pi akar M per 2K. Dan yang C, T sama dengan pi akar 3M per 2K. D sama dengan T sama dengan 2pi akar 2M per 3K. Dan yang E, T sama dengan akar M per 3K. Pembahasan nomor 6. Masing-masing pegas mempunyai konstanta yang berbeda. Maka perubahan panjang masing-masing pegas pun juga berbeda. Karena terdapat katrol di atas. Maka terdapat suatu hubungan antara perubahan panjang pegas dengan simpangan sebesar X ke bawah. Asumsikan beban disimpangkan sejauh X ke bawah. Atau orientasi tetap mendatar. Sehingga X sama dengan 1/2 dikali X1 ditambah X2. Karena pegas dihubungkan dengan tali yang sama, maka gaya masing-masing pegas pun sama. Kx1 sama dengan 3Kx2. Bentuk persamaan gerak beban itu min Kx1 dikurangi 3Kx2 sama dengan Mx. Sehingga kita mendapatkan 3 persamaan. Yang pertama, X sama dengan 1/2 dikali X1 tambah X2. Selanjutnya, Kx sama dengan 3Kx2. Dan yang terakhir, min Kx1 dikurangin 3Kx2 sama dengan Mx. Nah, dengan menyelesaikan persamaan di samping akan didapatkan persamaan gerak harmonik. Yang mana X sama dengan 3X per Mx sama dengan 0. Maka, besar periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar M per
3K. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 7. Terdapat buah batang identik bermassa M dengan panjang L yang dibentuk menjadi huruf T. Batang terhubung dengan suatu poros dan disimpangkan sejauh θ atau sudut kecil. Tentukan besar frekuensi osilasi sistem. Yang A, F sama dengan 1/2pi akar 2G per 2L. Yang B, F sama dengan 1/pi akar 4G per 13L. C sama dengan F sama dengan 1/2pi akar 12G per 5L. D, F sama dengan 1/2pi akar 10G per 17L. Dan yang E, F sama dengan 1/2pi akar G per L. Kita bisa menggunakan metode pusat massa untuk mengerjakannya. Tapi sebelum itu kita menentukan dulu letak pusat massa dan juga momen inersia terhadap pivot. Jadi pusat massanya kita dapat Y sama dengan M dikali min 1/2 ditambah M dikali min L per 2M sama dengan min 3/4L. Momen inersianya L sama dengan sigma Li sama dengan 1/12 ml kuadrat tambah M L per 2 kuadrat ditambah 1/12 ml kuadrat tambah ml kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 17/12 ml kuadrat. Maka persamaan gerak harmonik sederhananya adalah T pemulih sama dengan I theta min 2mg 3/4L dikali sin theta sama dengan 17/12 ml kuadrat theta. Sehingga menghasilkan min 18/17 G per L theta sama dengan theta. Jadi periode sistemnya adalah F sama dengan 1/2pi akar 18G per 17L. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya adalah pernyataan untuk nomor 8 dan 9. Sebuah benda berbentuk persegi panjang dengan panjang B dan lebar A. Bidang persegi ini homogen dengan massa persatuan luas sebesar sigma. Poros rotasi berada pada titik R dari pusat massa. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Tentukan periode osilasi jika persegi panjang disimpangkan sejauh θ atau sudut kecil. A. T sama dengan 2pi akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 12R per 3GR. B. T sama dengan 4pi R akar 1 per G dikali A tambah B. C. T sama dengan 2pi akar A kuadrat tambah B kuadrat per 3G dikali A tambah B. D. T sama dengan 2pi akar 5 dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah 6R kuadrat per 12GR. E. T sama dengan pi akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 12R kuadrat per 3GR. Dalam mengerjakan gerak osilasi, kita bisa menggunakan metode pusat massa dengan syarat harus menggunakan momen inersia tertentu. Sehingga I sama dengan 1/12 sigma AB dikali A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, momen inersia yang digunakan ini itu dia momen inersia pada jarak dari pusat massa yang sejajar terhadap sumbu pusat massa. Sehingga IR sama dengan IPM ditambah MR kuadrat sama dengan 1/12 sigma AB dikali A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 12R. Sehingga IR sama dengan 1/12 sigma AB ditambah A kuadrat tambah B kuadrat ditambahkan 12R. Sehingga persamaan torsinya T pemilih sama dengan IR theta min MGR sin theta sama dengan 1/12 sigma AB dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah 12R kuadrat dikali theta. Dan min sigma AB GR theta sama dengan 1/12 sigma AB dikali A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 12R kuadrat dikali theta. Sehingga B kuadrat ditambah G theta AB R kuadrat dikurangin 12GR per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 12R kuadrat sama dengan theta. Maka kita dapat periode osilasi sistemnya adalah T sama dengan pi akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 12R kuadrat per 3GR. Jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya adalah nomor 9. Tentukan nilai R agar periode menjadi maksimum. Pilihan A, R sama dengan akar 1/12 dikali A kuadrat tambah B kuadrat. B, R sama dengan 1/2 akar A kuadrat tambah B kuadrat. C, R sama dengan 1/12 akar A kuadrat tambah B kuadrat. D, R sama dengan 1/6 akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dan yang E, R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Agar periode maksimum harus memenuhi syarat dt per dr sama dengan 0. Jadi dt per dr sama dengan 0 sama dengan d per dr dikalikan dengan pi akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 12R kuadrat per 3GR.
Nah, agar diferensialnya mudah dikerjakan, kita lakukan manipulasi, di mana D per dr dikali T kuadrat sama dengan 2T dikali dt per dr sama dengan 0. Kesimpulannya adalah D per dr dikali T kuadrat sama dengan dt per dr sama dengan 0. D per dr dikali T kuadrat sama dengan Pi kuadrat dikali D per dr dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah 12R kuadrat dikurangin 3GR sama dengan 0. Sehingga 24R dikali 3GR min 3G dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah 12R kuadrat per 9G kuadrat R kuadrat sama dengan T sama dengan akar 1 per 12 dikali A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya adalah pernyataan untuk nomor 10 dan 11. Terdapat sebuah massa homogen berbentuk setengah lingkaran dengan massa persatuan panjang sebesar lambda dan berjari-jari R. Dalam keadaan vertikal atau tegak, benda disimbangkan sebesar theta. Soal nomor 10. Jika lantai licin, tentukan periode osilasi. Yang A, T sama dengan 2Pi akar 2R per G. B, T sama dengan 2Pi akar R per G. Yang C, T sama dengan 2Pi akar 3R per 2Pi G. D, T sama dengan 2Pi akar Pi R per 2G. Dan yang E, T sama dengan 2Pi akar Pi R per G. Pertama, kita perhatikan dulu diagram benda bebas di bawah ini. Jika sudah, yang menjadi gaya pemulih sistem adalah gaya gravitasi akibat massa bagian 2 lambda R dikali delta. Nah, momen inersia dari setengah cincin adalah I sama dengan mr kuadrat sama dengan pi lambda R kuadrat. Sehingga T pemulih sama dengan I theta dikurangin 2 lambda R theta GR sama dengan pi lambda R kuadrat theta. Sehingga theta sama ditambah 2G per pi R sama dengan dikali theta sama dengan 0. Maka periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2Pi akar pi R per 2G. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 11. Jika lantai kasar sehingga massa setengah lingkaran bergerak tidak selip dengan tanah, tentukan besar periode sistem. Yang A, T sama dengan 2Pi akar 2R per G. B, T sama dengan 2Pi akar R per G. C, T sama dengan 2Pi akar 3R per 2Pi G. D, T sama dengan 2Pi akar Pi R per 2G. Dan yang E, T sama dengan 2Pi akar Pi R per G. Jika lantai kasar dan cincin berosilasi tanpa selip, akan ada gaya gesek yang mempengaruhi persamaannya. Di mana persamaan gaya sama dengan F pemulih sama dengan MX, min F sama dengan M dikali X. Dan persamaan torsi T pemulih sama dengan I theta. FR dikurangin 2 lambda R theta dikali GR sama dengan Pi 2R kuadrat Pi lambda R kuadrat theta. Jadi hubungan gerak tidak selipnya X sama dengan R theta. Selanjutnya kita dapat mencari bentuk persamaan gerak harmonik, yaitu theta ditambah G per Pi R theta sama dengan 0. Maka T sama dengan 2Pi akar Pi R per G. Jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya, pernyataan untuk nomor 12 dan 13. Terdapat segitiga statik atau tidak bergerak terhadap tanah dengan sudut kemiringan sebesar var pi. Di atas segitiga terdapat silinder pejal dengan massa M dan radius R yang dililitkan tali tak bermassa atau tali tidak deformasi. Di sisi lain, tali juga berhubungan dengan pegas tak bermassa dengan konstanta K. Asumsikan katrol licin. Nomor 12. Tentukan periode osilasi sistem jika silinder diberi gangguan atau asumsikan silinder selalu bergerak tidak selip terhadap bidang miring. Yang A, T sama dengan 2Pi akar 3M per 8K. Yang B, T sama dengan 2Pi akar 3M per 2K. C, T sama dengan 2Pi akar 3M per 5K. D, T sama dengan 2Pi akar M per 4K. Dan yang E, T sama dengan 2Pi akar 2M per 7K. Pembahasan soal nomor 12. Nah, karena hal ini berhubungan sekali dengan pegas, maka kita perlu menemukan kondisi setimbangnya terlebih dahulu, tergantung sesuai dengan acuan yang dipakai. Untuk menemukan AX, perubahan panjang pegas mula-mula, perhatikan diagram benda bebas di bawah ini terlebih dahulu. Jika sudah, gambar diagram benda bebas tersebut merupakan kondisi setimbang. Sehingga persamaan gaya pada silinder T ditambah F sama dengan Mg sin var pi. Selanjutnya persamaan torsi itu F dikurangin T dikali R sama dengan 0.
F sama dengan T. Dan persamaan gaya pada pegas sama dengan T sama dengan K delta X. Selanjutnya, dengan tiga persamaan tersebut dapat diketahui bahwa pegas bertambah panjang sebesar delta X sama dengan Mg dikali sin var pi per 2K. Nah, kita tinjau silinder disimpangkan ke atas. Persamaan gayanya T ditambah F min Mg sin var pi sama dengan MAS. Persamaan torsinya T min F dikali R sama dengan 1/2 mr kuadrat alfa A. T dikurangin F sama dengan 1/2 mr A. Nah, hubungan percepatan gerak tidak selip AS sama dengan AR. Jadi tinjau pegas T sama dengan K dikali Pi ditambahin delta X. Nah, percepatan tali dengan percepatan silinder berbeda besarnya. Hubungan antara percepatan silinder dengan tali adalah AR sama dengan min AS. Kita butuh hubungan percepatan tali dengan percepatan silinder. Akibat simpang X pada pegas merupakan integral dari AT1X sama dengan AT. Nah, dengan 6 persamaan di atas, kita bisa menyelesaikan perbedaan dan mendapatkan persamaan gerak harmonik sederhana, yaitu X ditambah 8K per 3MX sama dengan 0. Jadi, periode oscilasi sistemnya adalah T sama dengan 2Pi akar 3M per 8K. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya adalah nomor 13. Tentukan besar simpangan yang diberikan untuk silinder agar tali selalu tegang. Yang A sama dengan Mg per K. B, A sama dengan 3/8 kali Mg per K. C, A sama dengan 2/7 Mg per K. D, A sama dengan Mg dikali sin var pi per 2K. Yang E, A sama dengan 1/2 dikali Mg tan var pi per K. Pembahasan soal nomor 13. Tegangan tali akan kendor jika diberikan simpangan tertentu. Syarat tali tegang adalah T lebih besar sama dengan 0. T sama dengan 0 lebih besar sama dengan K dikali X ditambah delta X. X sama dengan min delta X. Maka besar simpangan yang harus diberikan agar tali tegang adalah X sama dengan Mg dikali sin var pi per 2K. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Selanjutnya adalah nomor 14. Sebuah segitiga bermassa M dengan kemiringan alfa dapat bergerak bebas di lantai yang licin. Di atas segitiga, terdapat sebuah massa M yang dikaitkan dengan pegas berkonstanta K. Saat keadaan sudah seimbang, massa M diberi simpangan sejajar bidang miring ke bawah. Tentukan periode oscilasi sistem. Yang A, T sama dengan 2Pi akar M kecil dikali M besar ditambah M dikali sin kuadrat alfa per K dikali M besar tambah M kecil. Yang B, T sama dengan 2Pi akar M besar tambah M kecil per K. C, T sama dengan 2Pi akar M per M kecil per K dikali cos alfa. Yang D, T sama dengan 2Pi akar M besar dikali M besar dikurangi M kecil dikali cos kuadrat alfa per 2K dikali M besar dikurangi M kecil. E, T sama dengan 2Pi akar 5M dikali M besar tambah M kecil dikali tan kuadrat alfa per 2K dikali M besar tambah M kecil dikali sin alfa. Pembahasan soal nomor 14. Pertama, masih seperti yang soal sebelumnya, kita perhatikan terlebih dahulu diagram benda bebas di bawah ini. Jika sudah, kita akan mengerjakan dengan koordinat kartesian tersebut. Tinjau dari kerangkang intersial massa M. Kita simpangkan ke kiri. Nah, tinjau M pada sumbu X. N sin A dikurangin KX cos A sama dengan MXM. Itu persamaan 1. Selanjutnya, tinjau M pada sumbu X. Min KX cos A ditambah N sin A sama dengan M dikali XM dikali cos A min XM. Persamaan 2. Selanjutnya, tinjau M pada sumbu Y. Min KX sin A dikurangin N cos A sama dengan MXM sin A. Persamaan 3. Selanjutnya, temukan persamaan gerak harmonik osilasinya. Substitusikan terlebih dahulu persamaan 1 dan 3 untuk menemukan hubungan percepatan antara XM dan juga XM kecil. Nah, hubungan percepatan kita dapat XM dikali M besar tambah M kecil sama dengan MXM cos A. Hubungan percepatan yang sudah didapatkan disubstitusikan agar pada persamaan 2 agar nanti akan didapatkan persamaan gerak harmonik yang sederhana.
Sehingga XM ditambah K dikali M tambah M per M dikali M ditambah M sin kuadrat A dikali X sama dengan 0. Maka periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar M dikali M ditambah M sin kuadrat A per K dikali M tambah M. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal terakhir, tentukan periode unsur bandul di mana sudut kecil tidak bisa diabaikan. Aproksimasi sampai sudut theta kuadrat untuk sudut simpangnya. A. T sama dengan 2pi dikali akar L per G. B. T sama dengan 2pi akar L per G dikali 1 dikurangi sin theta. C. T sama dengan 2pi akar L per G dikali 1 ditambah theta kuadrat per 12. D. T sama dengan 2pi akar L per G dikali 1 dikurangi theta per 4. Yang E. T sama dengan 2pi akar L per G dikali 1 dikali theta kuadrat per 21. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 15. Lakukan binomial Newton dalam mengerjakannya, di mana T pemuli sama dengan I theta, min MGL sin theta sama dengan ML kuadrat theta. Min G per L dikali theta dikurangin theta pangkat 3 per 3 ditambah theta pangkat 5 per 5 dikurangi theta pangkat 7 per 7 ditambah theta pangkat 9 per 9 dan seterusnya dikali theta sama dengan 0. Selanjutnya, min G per L dikali 1 dikurangin theta pangkat 3 per 3 ditambah theta pangkat 4 per 5 ditambah dikurangin theta pangkat 6 per 7 ditambah theta pangkat 8 per 9 dan seterusnya dikali theta sama dengan theta. Jadi orde di atas dia termasuk orde 2 diasumsikan 0. Jadi min G per L 1 dikurangin theta kuadrat per 3 dikali theta sama dengan theta. Maka periode sistem adalah T sama dengan 2pi akar L per G. 1 dikurangin theta kuadrat per 3 dipangkatkan 3 min 1 sama dengan 2pi akar L per 9 per G dikali 1 ditambah theta kuadrat per 12. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.